Tahukah kalian bahwa pembunuhan pertama terjadi di Alkitab adalah di kitab Kejadian, yaitu ketika Kain membunuh Habel. Karena Kain tidak terima Tuhan lebih berkenan kepada persembahan Habel daripada persembahan yang diberikan oleh Kain. Terus jadi pertanyaan, apa sih bedanya persembahan Habel dan persembahan Kain? Sehingga persembahan Habel itu dihargai Tuhan, disukai Tuhan, sedangkan persembahan yang diberikan oleh Kain itu ditolak oleh Tuhan. Jadi hari ini kita mau membahas tentang persembahan ya kepada Tuhan. Apakah ketika kita memberikan persembahan, persembahan kita diterima oleh Tuhan seperti yang dialami oleh Habel, ataukah persembahan itu ditolak oleh Tuhan seperti yang dialami oleh Kain? Nah, kita mau belajar hari ini, saat ini, apa sih yang membedakan antara persembahan Kain dan persembahan Habel, supaya kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan kita itu disukai oleh Tuhan, berbau harum di hadapan Tuhan seperti persembahan punya Habel. Kalau kita lihat, persembahan yang diberikan Kain adalah persembahan yang sisa. Jadi dia sudah menggunakan semua dulu apa yang dia terima, sisanya baru dia kasih ke Tuhan. Nanti kalian bisa cek sendiri ya di kitab Kejadian. Jadi Kain ini dia menikmati semua berkat itu dulu. Sisanya ketika dia sudah menikmati, dia kasih ke Tuhan. Itu persembahan punya Kain. Berbeda dengan Kain. Persembahan punya Habel, dikatakan Habel memberikan yang sulung, memberikan yang pertama. Jadi Habel ketika dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan, berkat, dia nggak makan dulu berkat itu, tetapi dia berikan dulu yang menjadi bagian Tuhan, baru dia menikmati sisa berkat yang diberikan Tuhan kepada dia. Jadi dia mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, dia memberikan yang sulung, yang pertama kepada Tuhan, baru setelah itu dia menikmati sisanya. Konsepnya mirip dengan persepuluhan atau sepersepuluh ya. Saya di sini tidak membahas tentang pro kontra tentang persepuluhan. Semua orang punya pandangan masing-masing terhadap itu ya. Tetapi saya pribadi, kalau memberi kepada Tuhan itu nggak harus sepersepuluh, tapi bisa lebih. Tapi saya mau berbicara di sini tentang persembahan yang sulung, yang pertama. Seperti Habel, dia memberi terlebih dahulu untuk Tuhan, baru dia menikmati berkat Tuhan. Saya mau mengajarkan kepada kita seperti ini. Dan saya sendiri juga belajar. Dan saya hari ini tidak sedang membahas tentang persepuluhan ya. Nah, karena itu masalah yang sensitif. Ya. Pandangan gereja-gereja berbeda dan saya nggak mau terlibat dalam percekcokan atau perdebatan yang tidak perlu gitu ya. Semua orang benar menurut pandangannya sendiri ya, tapi yang paling benar adalah kebenaran firman Tuhan. Tapi saya di sini mau berbagi bahwa kalau kita mau memberi kepada Tuhan, itu nggak harus sepersepuluhnya, kita bisa kasih lebih. Kalau kita mau menabur, memberikan persembahan, kita nggak harus sepersepuluh gitu ya. Seberapa Tuhan taruh dalam hati kita, bahkan bisa lebih dari sepersepuluh. Nah, tapi yang saya mau ajarkan di sini adalah tentang pemberian yang sulung atau yang pertama. Ketika kita mendapat berkat dari Tuhan, misalnya uang, berikan dulu kepada Tuhan yang pertama, baru setelah itu kamu nikmati berkatnya. Nah, itulah Habel. Berbeda dengan orang yang seperti Kain ya. Orang yang seperti Kain, yang spiritnya seperti Kain, ketika dia mendapat berkat finansial, uang, wah dia belanja. Ini untuk tagihan ini untuk jalan-jalan, ini untuk healing, ini untuk hobi. Terus pas ada sisanya, baru dia kasih ke Tuhan. Nah, itu adalah persembahan Kain. Tetapi persembahan Habel, kamu punya pemikiran, aku harus kasih ke Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, untuk penginjilan atau apapun gitu ya, untuk Tuhan. Pokoknya kasih dulu, baru setelah itu aku menikmati apa yang menjadi bagianku. Kalau orang yang percaya dengan persepuluhan, dia kasih sepersepuluh dulu ke Tuhan. Misalnya dia punya gaji
10 juta, 1 juta kasih ke Tuhan, baru dia pergunakan lagi 9 jutanya untuk keperluan yang lain. Itu untuk orang yang percaya persepuluhan. Tapi kalau orang yang nggak percaya persepuluhan, ya dia merasa persepuluhan itu nggak ada di perjanjian baru, maka dia akan misalnya mau kasih 40% buat Tuhan, janji imannya, kerinduan hatinya, dia kasih dulu 40% ke Tuhan, baru 60%-nya dia gunakan untuk keperluan pribadi, investasi segala macam. Nah, jadi maksudnya di sini adalah, konsepnya di sini adalah, kalau kita mau memberi seperti Habel, yaitu kita memberi ke Tuhan dulu, yang menjadi bagian Tuhan, baru kita menikmati yang menjadi bagian kita. Nah, jadi berkat Tuhan itu ada dua ya. Ada roti untuk kita makan, dan ada benih untuk kita tabur. Jadi nggak semuanya itu kita makan, tetapi ada yang namanya benih untuk kita tabur di pekerjaan Tuhan, untuk charity, membantu orang yang memerlukan. Jadi berkat itu nggak kita makan semua. Sama seperti ketika kita makan buah mangga. Ketika kita makan buah mangga, kita nggak makan sampai ke biji-bijinya kan, tapi biji-bijinya bisa kita tanam. Nah, seperti itu juga dengan berkat Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.